Salam Bapak Ibu yang terkasih, para orang tua atau wali dari calon komuni pertama. Terima kasih untuk mengikuti pendampingan orang tua pertemuan keempat. Ini sudah pertemuan keempat. Memang banyak orang tua, dari total anaknya kelas A, B, C, dan D, ada kurang lebih 80 anak lebih. Tetapi orang tua yang hadir atau salah satu atau kedua orang tua yang hadir masih belum memenuhi kuota yang kita harapkan. Tetapi tidak masalah, untuk video pertemuannya 1, 2, dan 3 sudah ada di YouTube, tinggal Bapak Ibu ikuti ya, sebagai bentuk pembekalan bagi orang tua bagaimana memahami bahwa sakramen Ekaristi itu bukan hanya sakramen yang hal yang biasa saja, tetapi itu hal yang luar biasa yang Bapak Ibu nanti berikan kepada anak sebagai alat Allah, agar anak itu tetap beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, terutama menerima sakramen-sakramennya. Karena sebagai orang beriman itu kita harus, terutama yang telah menerima sakramen perkawinan, mendidik anak secara Katolik itu merupakan janji perkawinan kita dalam suka dan duka, untung dan malang. Jadi kalau kita setia kepada pasangan kita, kita harus juga setia untuk mendampingi anak kita ya, sampai anak kita itu ya terus bertumbuh, bahkan sampai napas kita terakhir kita pun terus mendoakan anak kita agar tetap setia kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari kita buka pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan sebagai orang tua yang telah Engkau berikan karunia anak. Anak-anak kami hantar dalam persiapan menerima sakramen komuni atau sakramen Ekaristi, komuni pertama bagi mereka, menerima tubuh dan darah-Mu yang terkasih, Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi suatu tanda bahwa kami benar mencintai Dikau dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, dan sepenuh akal budi. Dan kami mencintai anak-anak kami seperti kami mencintai diri kami sendiri. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah pertemuan pertama, ya, materinya adalah mengenai tentang dasar-dasar doa dan juga dogma-dogma gereja yang dasar. Itu dogma gereja yang dasar ya. Sampai kemarin ada yang bertanya, haruskah orang tua itu menghafal 10 perintah Allah? Sebenarnya orang tua bukan lagi menghafal 10 perintah Allah, tetapi sudah harus menerapkan 10 perintah Allah itu. Ya. Kalau kita menerapkan 10 perintah Allah itu berarti kita tidak melanggar apa yang dimaksud dengan ya dosa tadi itu. Jadi dalam 10 perintah Allah itu kan ada beberapa perintah ya, tetapi banyak perintah kata jangan ya. Kata jangan itu muncul ya dari yang pertama ya kan, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua baru muncul, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Nah, selanjutnya muncul kata yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Baru yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Nah, selanjutnya kata jangan terus. Jadi hanya ada 2 kata, kuduskanlah dan hormatilah. Jadi dogma gereja itu 10 perintah Allah itu disusun itu sebagai bentuk bahwa kata jangan itu berarti ya memberikan tekanan kepada kita untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita melakukannya berarti kita berdosa. Nah, bagaimana kita menyembuhkan dosa kita? Dengan menerima sakramen pertobatan. Nah, ini yang kita akan jelaskan. Ya. Jadi hubungannya di situ. Begitu juga dengan 5 perintah gereja. 5 perintah gereja itu kan ada clue-nya, ya kan? Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, yang pertama. Yang kedua apa? Hadapilah. Sudah rayakanlah, hadapilah.
hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Jangan lagi muncul perbuatan dilarang itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, ini sering kita langgar. Mohon maaf, ini banyak orang Katolik langgar. Sudah enak puasanya, ya. Jadi banyak orang tua itu melanggar. Melanggar apa? Melanggar perintahnya. Ya. Jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Ini banyak orang Katolik langgar. Mengapa? Padahal sudah dikasih keringanan oleh gereja. Yang tidak makan daging itu pada hari Jumat, atau yang pertama Rabu Abu, Jumat, dan Jumat Agung. Ya kan? Itu pantang. Puasa itu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. 2 hari. Tetapi sebenarnya esensinya 40 hari. Cuman orang Katolik ini terlalu ringan. Ya. Jadi dia anggap pantang dan puasa tuh ya udahlah. Nah, ya, pantang dan puasa. Puasa tuh enggak makan makanan yang berat, tapi ngerokok jalan terus, minum kopi jalan terus. Ya namanya puasa ya enggak makan, enggak minum kan? Jadi banyak orang Katolik ini puasanya itu mungkin mulai menyimpang. Gereja mengharapkan 2 hari itu, ya. Tapi tidak mampu juga. Ya, apalah artinya puasa katanya kalau kita tidak puasa mulut? Silakanlah. Jadi banyak persepsi jadinya. Tapi jelas kata Yesus, ketika kita berpuasa, kita harus meminyaki rambut kita, ya kan? Seperti kita tidak berpuasa. Tapi memang bagi orang Katolik itu, mohon maaf, kata berpuasa itu agak jauh lah. Apalagi berpantang. Masih lagi makan daging ikan boleh kata gereja ya. Padahal yang memang sih daging itu yang berkaki 4. Masih lagi ada yang ngeyel, kalau kaki babinya patah 1 kan kaki 3. Oh, udah susah juga. Ya, jadi banyaklah istilah-istilah yang jadi umat ini banyak cari dispensasi. Ya, itu ya. Kemudian yang keempat, ya kan? Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi kata cluenya yang pertama rayakan, hadapi, jangan, lalu akui. Kalau kita melanggar kata jangan, berarti kan kita berdosa. Harus akui. Kemudian sambutlah. Maka itu kata clue yang harus Bapak Ibu camkan untuk anak-anaknya nanti. Jadi yang pertama rayakanlah, lalu hadapilah. Kalau kita hanya merayakan Natal lalu tidak datang ke gereja, ya kan? Kita merayakan tapi tidak datang ke gereja, berarti kita sudah melakukan pelanggaran. Kalau kita merayakan Natal, merayakan Paskah, ya, kita harus menghadapi misa kudus. Jadi kita wajib ke gereja. Ya, mungkin banyak orang merayakan Natal hanya Christmas saja. Ya. Mungkin ya. Sampai-sampai banyak yang ya manggang sampai tengah malam datang ke gereja, enggak begitu. Bisa jadi. Ya, rayakanlah, hadapilah, lalu ya, jangan. Nah, kata jangan nih. Sudah rayakanlah, hadapilah, jangan. Nah, jangan ini. Kemudian akuilah. Ya. Selanjutnya yang kelima, sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, sambut Tuhan pada masa Paskah ini sebenarnya masa Paskah itu adalah setiap perayaan misa itu adalah merayakan peristiwa di mana Yesus mengorbankan diri dan menyelamatkan umat manusia dengan korban dirinya sendiri.
ya, tubuh dan darahnya dikorbankan, dan darahnya yang suci itu dikorbankan. Nah, sekarang Gereja Katolik memberikan sarana yang luar biasa, yaitu sakramen pertobatan. Betul? Sudah menghadapi, hadapilah, kuduskanlah, ya. Berarti kan jangan, lalu kuduskanlah, hormati, jangan. Ya. Jadi kita kembali ke unsur sakramen pertobatan. Mengapa kita diberikan sarana sakramen pertobatan? Ingat, satu-satunya sakramen atau sarana yang ada di Gereja Katolik itu adalah sakramen pertobatan. Itu hanya ada di Gereja Katolik. Luar biasa kita mendapat yang namanya penebusan dosa dan penghapusan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu melakukan serong nih dengan istri, kan jangan ingin berbuat cabul. Baru ingin aja itu sudah dosa kan? Nah, 10 perintah Allah itu kan yang pertama tadi, ya, Tuhan bersabda, ya, akulah Allah Tuhanmu. Itu kan ada pengantarnya. Yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan memuja berhala. Nah, kata berhala itu okultisme. Contohnya kita nyimpan jimat, ya. Jadi kita konkret lah. Apakah itu sudah berdosa? Berdosa. Jangan memuja berhala. Ya. Pada hari Minggu, ya kan, kita buat berhala baru. Ya kan? Enggak perlulah ke gereja, ini pandemi. Ya kan? Lalu tiba-tiba di YouTube kita buka lah, mau misa online. Lalu tiba-tiba di YouTube itu ada, ya, yang lain. YouTube-nya tidak ditonton, yang banyak ditonton adalah acara, ya, maksudnya YouTube misanya itu tidak ditonton, YouTube yang lain ditonton sampai 4-5 jam mampu. Misa 1,5 jam tidak mampu. Nah, ini kan udah menciptakan berhala begitu. Ya, bukan apalagi kalau sudah berdukun, itu sudah berhala yang jelas. Kata berdukun ini kan dua. Ya kan? Melakukan tindakan perdukunan atau melakukan, ya, ritual perdukunan. Jadi berhala itu okultisme namanya. Bahkan justru okultisme itu bisa bahaya. Contohnya orang Katolik, dia hanya nyimpan patung Bunda Maria. Untuk apa patung Bunda Maria di atas pintunya? Rupanya dia bilang untuk nolak bala. Itu okultisme. Jadi patung Bunda Maria itu dianggap untuk menolak bala. Itu sudah berhala. Okultisme. Atau dia pendam patung Bunda Maria di rumahnya, karena dulu dia pendam pantak, sekarang dia ganti. Karena dia Katolik, dia pendam patung Bunda Maria. Tapi bukan untuk doa, bukan untuk sarana doa, hanya untuk dianggap patung itu menggantikan patung pantaknya. Nah, itu okultisme namanya. Nah, banyak orang Katolik itu tak sadar. Nah, itu pelanggaran yang pertama tuh. Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja. Nah, berbakti. Kata berbakti ya hanya kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bukan Yesus salah satunya. Ya, kalau dah Yesus salah satunya ya kita sudah pasti berdosa. Nah, ini yang pertama ini sudah dianggap dosa menghujat Roh Kudus sebenarnya. Karena Roh Kudus itu kan Allah. Allah itu Yesus Kristus. Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, kata mencintai lebih dari segala sesuatu itu berarti tidak ada sesuatu pun benda atau materi di dunia ini yang dapat mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Maka waktu kita menerima debu itu kan, ya kan, dari debu kembali menjadi debu. Atau katanya, ya, bertobatlah, dosamu telah diampuni. Nah, ada kata-katanya di situ. Baik, itu, ya. Lalu kalau kita melanggar itu, apa yang terjadi? Oh, gampang. Gereja Katolik ada sarananya, terima sakramen pertobatan, ya kan? Terima sakramen
Tobatan. Udah ke dukun nih, pada tahun ini misalnya, ya terima sakramen tobat. Gampang kan ngakui? Ya kan? Ya masuk ke kamar pengakuan itu kan gampang. Yang susah itu ngomongnya kan? Padahal mudah kan? Jangan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dulu kami wajib untuk terima sakramen pertobatan. Ya. Saya dan istri wajib terima sakramen pertobatan sebelum anak menerima sakramen komuni pertama. Ya. Anda tahu sekarang ini nanti akan dibuat bagaimana? Mudah-mudahan dibuat seperti itu juga. Ya. Jadi banyak yang lupa. Ya kan? Padahal mudah kan? Bapak, ini pengakuan saya yang keberapa kali? Atau pengakuan saya yang terakhir kali 10 tahun yang lalu. Dosa-dosa saya adalah pergi ke dukun. Ya konkret nyebutkan dosanya itu biar dihapus dosanya. Pergi ke dukun, tak ke gereja 15 kali, dihitung 15 kali. Ini banyak yang lupa. Itulah tadi dosa yang pertama itu. Jadi kalau orang tidak ke gereja, itu dosa berat sebenarnya. Ya. Jadi sekali tidak ke gereja. Beda dengan suasana Covid ini. Ya kan? Mungkin ada pengecualian, tapi tidak ikut misa online dengan alasan tidak ada kuota, tidak masuk akal. WA jalan terus. Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Udah itu apa lagi? Ya, udah mulai tidak mencintai Tuhan Yesus, kan begitu? Ya, tidak beriman dan tidak beribadah itu sudah pelanggaran sebenarnya. Lalu diakui, itulah dosa-dosa Bapak, saya mohon penitensi dan absolusi yang berguna bagi diri saya. Nanti kan imam itu jangan pernah takut ngaku dosa kepada imam ya. Coba ngaku dosa saja kepada pastor yang peka-peka katanya, yang sudah tua, biar dosa kita tidak diketahui. Kayak misalnya bapak-bapak ini bukan bapak, ibu-ibu tidak melakukan, bapak-bapak. Bapak, dosa saya, ya kan? Melirik cewek 12 kali di kafe. Melirik itu bisa dosa kalau sudah ada keinginan. Melirik akhirnya ada keinginan untuk mencium, memeluk, atau ada fantasi seksnya. Kan susah, enggak susah kan ngakuinya? Nanti kita nih kan, wah macam saya, ini saya prodiakon nih, nanti saya ngaku dosa, nanti enggak layak lagi nih. Ya enggak bisa, harus ngaku dosa. Jadi pengakuan dosa itu pasti. Makanya kemarin ada dibuat jadwal oleh liturgi, pengakuan dosa itu setiap hari Kamis, setiap minggu kita rencananya. Tapi karena pandemi Covid ini, lalu ya kita lihat pastor kita kan hanya satu. Tapi kalau dulu itu ya pastor menerimakan sakramen pertobatan itu setiap waktu bisa. Terutama dosa berat lah. Ya dosa berat itu tadi dosa berat. Perdukunan, memelihara jimat itu dosa berat. Tapi banyak orang Katolik santai-santai saja, ya kan? Kita nih kan susah nih. Nah, ini bahaya itu yang paling harus Nah, maka caranya menerima sakramen pertobatan. Setelah itu kita doa pokoknya, doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim. Kan nanti di situ udah ditulis biasanya. Sekarang lebih mudah lagi. Di dalam kamar pengakuan itu bapak-bapak atau ibu-ibu tinggal atau bawa saja doaku atau mada bakti kan? Atau bawa HP. Tapi bawa HP tiba-tiba mau buka doa tobat, lalu tiba-tiba lihat cewek lagi. Aduh, Bapak, enggak jadi nih. Ya. Nah, setelah doa tobat itu, ya kan? Jadi jangan sampai enggak hafal doa tobat. Ya. Akhirnya nanti pastor akan memberikan silih. Ada nasihat, penitensi dan absolusi kan? Yaitu Bapak, Ibu misalnya doa Bapa kami 1 kali, tidak berat, Salam Maria 10 kali. Ya, begitu kan? Selesai. Lalu apakah dosa bapak-bapak dan ibu-ibu itu
dihapuskan. Ya dihapuskan. Jadi sakramen tobat itu menghapuskan dosa-dosa kita atau hutang-hutang kita. Lalu nanti kalau misalnya meninggal dunia gimana? Apakah akan diadili oleh Yesus? Enggak, itu akan hapus. Jadi tidak akan lagi diadili karena dosa itu sudah diakui. Makanya hati-hati kalau kita berdosa lalu tidak menerima sakramen tobat. Terutama dosa berat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sakramen pertobatan itu, ya, yang pertama sikap terhadap Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Ya, kalau kita melanggar, yang paling berat ini kan pelanggarannya kan, ya, membunuh dan berzina, ya kan? Jadi begini, kalau kita tidak menerima sakramen pertobatan, dosa itu akan menguntit kita terus, ya. Tapi setelah kita menerima sakramen pertobatan, dosa kita dihapuskan, ada tantangan yang berat lagi, pertanggungjawaban yang kita harus dapatkan. Jadi misalnya, mohon maaf, kita membunuh orang. Dosanya sudah dihapuskan, tapi hukumannya di dunia ini tetap harus dilaksanakan. Karena itu kita warga negara, itu beda konteks ya. Beda konteks. Mohon maaf, misalnya bapak ibu sengaja aborsi. Karena, wah, anak sudah besar, malu punya anak, aborsilah. Niatnya ada aborsi, tapi tiba-tiba di tengah jalan batal. Apakah itu sudah masuk pembunuhan? Ya sudah, perencanaan. Kan ada kan anak kan? Sepakat bapak ibunya kan, udahlah kita gugurkan ya pak, kata mamanya. Karena anak ini beban kita, bayar asuransi sekian, kita mikirkan ekonomi lagi kan. Nanti sekolah kan susah, kita ini udah tua kan. Ya kan? Padahal kan tidak bisa. Orang susah mencari anak, dia mau menggugurkan. Sepakat. Ya kan? Tiba-tiba batal. Karena apa? Karena mungkin dengar khotbah pastor, jangan membunuh kan? Tapi sudah punya niat. Apakah itu sudah berdosa? Sudah. Berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Dengan pikiran. Ya kan? Yang paling banyak kita ini dengan pikiran kita dosa nih. Benar, dengan pikiran dan perkataan. Kalau perbuatan tuh udah berat dah. Pikiran perkataan paling banyak. Cantik cewek ini kalau jadi bini kita. Padahal kita udah punya bini, ya dosa dong. Di warkop kan biasalah kan. Wih, seksi ini, body ibu itu katanya kan. Itu saja sudah ada asumsi pikiran dan perkataan itu. Nah, makanya orang Katolik ini orang istimewa. Jadi ketika kita menerima sakramen pertobatan, dosa kita dihapuskan. Tapi kalau misalnya kita dosanya sudah dihapuskan, hukumannya tetap harus dilaksanakan. Yang sifatnya melanggar hukum misalnya. Ya kalau misalnya korupsi misalnya kan. Karena kita harus mengakui kepada pastor sudah korupsi. Kalau tidak ketahuan tidak dihukum sih. Ya kan? Kalau ketahuan gimana? Ya silakan. Ya. Apakah nanti, wah pastornya beritahu nih, kita korupsi nih katanya. Ya kan enggak. Jadi apapun yang terjadi, imam tidak akan membocorkan rahasia bapak ibu. Kalau dia nanti jadi enggak lagi jadi pastor, nanti dia cerita. Tidak akan pernah. Karena secara otomatis memori itu hilang. Karena pastor bertindak sebagai bapa di surga yang mengampuni dosa kita. Kami sering guyon misalnya, ya ada seorang bapak kawan saya itu, dia sangat tidak suka dengan pastor itu, dia ngaku dosa dengan pastor itu, dia langsung ngomong, ini benar nih, dosa saya adalah saya tidak suka dengan pastor. Apakah pastor itu lalu marah? Ya tidak mungkin dong. Ya tidak suka ini kan akhirnya kan menimbulkan yang namanya fitnah kan, jadi harus diakui. Jadi memang mengaku dosa ini memang kita harus polos kepada imam itu. Ya. Ibu-ibu yang sering ngaku dosa, bapak-bapaknya tidak ngaku dosa. Nanti kacau lah rumah tangganya. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Selalu berusaha mencari kehendaknya atau kehendak sendiri. Ya. Berarti itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih. Jadi dosa pertama itu sih udah berat, makanya dia masuk di situ.
Perintah pertama itu. Perintah kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Misalnya, mohon maaf ya, ini dosa anak-anak muda biasanya, ya kan? Apalagi karena pergaulan bebas, seks bebas, lalu tiba-tiba nangislah kedua belah pasang ini. Kita serahkan kepada Tuhan yang di atas katanya. Kau buat dosa, masa Tuhan yang nanggungnya? Itulah yang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat tadi. Membunuh orang dalam nama Tuhan Yesus, kusantet engkau gitu. Itu namanya menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Ya kan? Kan bisa jadi. Ya. Jadi menyebut nama Tuhan dengan hormat itu. Tapi kita umat Katolik lebih ditekankan menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat, itu berarti kita tidak berdoa kepada Tuhan misalnya. Ya, malah kita, contohnya misalnya di kampung mamak saya, Pak doa Pak. Apa katanya, makan daun ubi pun doa katanya. Ketawa orang sekampung dengar dia, kan teriak-teriak, Pak doa Pak. Apa makan daun ubi pun doa. Sekali dia makan daging babi, enggak juga doa. Memanglah orang tua ini. Nah, ya kan? Apa katanya kan? Makan belacan pun doa. Nah, ini kan salah satu yang namanya tidak menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Apalah susahnya tanda salib ya? Kalau tidur enggak tanda salib tuh nyenyak Pak katanya. Aneh kan? Tapi kalau tidur dengan tanda salib, tidur dengan doa, mimpi buruk. Nah, justru mimpi buruk itulah di situ Bapak Ibu dalam kehidupan rohani itu, menurut orang yang beriman, justru terjadilah yang namanya perperangan antara malaikat dan setan. Karena jiwa kita itu mulai, ya kan, diperebutkan begitu. Tapi kita percaya bagi jiwa orang Kristen yang telah dibaptis, jiwanya itu sudah selamat. Tetapi pertanggungjawaban rohaninya itu yang harus dituntut nantinya. Ya, jadi Bapak Ibu mudah kan ngaku dosa? Kalau misalnya Bapak, mohon maaf misalnya, tidak berani pasti ngaku dosa dengan istrinya. Ya. Kalau ngaku dosa dengan pastor tidak berani, ya lebih parah lagi kan begitu. Memang ada kesiapan batin berdua tuh. Kemudian sikap dalam masyarakat. Bagaimana sikap perilaku kita di masyarakat? Ya. Kemudian sikap dalam hal doa, sikap dalam cinta kasih, sikap dalam keadilan, sikap dalam pengadilan diri. Nah, di doaku ini jelas nanti. Emosi, marah, ya maklumlah ya, namanya suami istri kan, saling ingin menyakiti. Dulunya I love you, lama-lama I love you katanya. Dulu wah, ada lubang, wah, si suami, aduh, yang mana tuh lubang nih sayang katanya kan. Sekali udah masuk ke lubang istrinya, matamu di mana katanya. Ah, itu kan ya. Dulu I love you, maunya aja kan waktu pacaran. Karena si laki-laki belum dapat ciuman. Udah jadi ya kan? Istri, wah, kandang binatang ini sebutnya. Bisa terjadi dengan saya dan Bapak Ibu, kan begitu. Ya itulah lumrah. Makanya kita harus akui dosa itu. Kalau tidak, ya, ini bisa terjadi keretakan hubungan rumah tangga nantinya. Ya kan? Apalagi kalau si istri bilang, "Dah lah kau cari perempuan lain ya." Ah, itu udah salah tuh. Ya kan? Setan dengar kan? Wah, ini namanya. Harusnya kan, ya kan? Pak, bertobat Pak, kan begitu. Jangan didoakan lebih parah gitu. Ya. Nah, ini memang sarana pertobatan itu, sakramen pertobatan itu bagi kita orang tua itu penting. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan kata kutukan untuk anak-anak kita. Apalagi keluar kalau anaknya jalan malam, ya kan? Keluar 5 huruf tuh kan. Doakan anaknya kan. Yang cewek dibilang, sering kan begitu kan? Dasar kau nih. Ya kalau dulu misalnya
dulu mungkin dendam nih. Zaman masih kecil, keluar malam, mamanya nyemprotnya dengan kata-kata itu, ya enggak? Lalu kebawa ke anaknya kan? Anaknya didoakan jadi barang itu. Betul enggak? Ya. Mudah-mudahan janganlah, ya. Nah, jadi sarana untuk rekonsiliasi itu hanya dengan sakramen pertobatan, ya. Bapak Ibu, ya. Begitu juga dengan suaminya. Ya, karena suaminya sudah terima, Bapak Ibu sudah sakramen perkawinan, ada yang belum kawin gereja kah? Jangan malu, ada yang belum kawin gereja kah? Yang belum kawin gereja? Oh, ibu belum? Ibu Katolik? Suami non-Katolik? Hah? Dulu suami Katolik? Oh, enggak. Ibu udah dibaptis Katolik? Ibu enggak, belum konvalidasi kah? Si suami belum mau? Belum mau? Oh. Berarti ibu sampai belum di konvalidasi, ibu belum bisa terima komuni itu, Bu. Syaratnya. Makanya ibu berarti selama ini ibu diam-diam komuni lah. Enggak apa-apa. Kita bukan ingin menghakimi ibu itu, tapi itu, Bu. Jadi ibu sebelum selesai perkawinannya, maksudnya belum dikonvalidasi, ibu ya kan menyambut komuni itu, ya. Di sini di gereja kita tidak pernah ada larangan. Silakan kalau rindu, tapi secara prinsipnya ibu ada barrier gitu, Pak. Barrier gitu. Maka terus berdoa, Bu. Minta petunjuk, ya. Lalu ibu terima sakramen tobat. Ya kan? Bagaimana kalau dia belum mau, ya kan? Berarti ibu tak boleh berhubungan dengan suami karena ibu dalam keadaan perzinahan gitu. Itu, Bu, konteksnya, ya. Maksudnya itu ada kawin gereja enggak? Oh, belum, Bu. Ya, belum. Jadi begitu. Ya enggak masalah. Ini bukan kita mau menghakimi ibu itu. Itu bagus jujur, Bu. Ya. Ya. Atau dia kawin gereja tapi punya pil atau will. Ya kan? Ya itu sama lebih parah gitu. Suam-suam kuku namanya. Nah itu. Maka mengenai sakramen pertobatan ini pada pertemuan keempat ini mohon Bapak Ibu kalau mau jadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, ya. Nah itu. Masih ada yang mungkin belum diurus perkawinannya? Nanti kalau ibu itu bisa, Bu, halo, nanti bisa ketemu ketua lingkungan. Jadi kan ibu kan akte perkawinannya anaknya bukan anak bapak kan? Anak mama. Nanti bapak punya harta, Bu. Nanti tidak bisa anaknya gugat, Bu. Bisa diambil keluarganya loh. Oh ya, nanti diurus, Bu, ya. Diurus. Ya, puji Tuhan kalau mau diurus kan. Pokoknya bilang bapaknya, masalah kamu masuk Katolik tuh urusan kamu lah. Tapi janganlah membebani saya nih, kan gitu. Ya kan? Beban, Bu. Jadi ibu ya enggak masalah, ya kan, konvalidasi dengan pastor, ya kan. Nah, kemudian urus supaya ibu layak dan pantas menerima tubuh dan darah Kristus tuh. Itu dia. Makanya kita di sini tidak ingin menghakimi, tapi kita ingin menyelesaikan. Masalahnya ini complicated. Jadi Bapak Ibu ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya aborsi ya terima sakramen tobat. Kemudian kalau misalnya berzina, bapak-bapaknya sering jajan. Dah bosan nih, istrinya itu-itu saja katanya. Lalu coba-cobalah pergi ke tempat prostitusi atau apa kan? Ya bapak-bapaknya ya harus menyelesaikan itu. Ya, jangan sampai kejadian ya penderitaan. Ya. Maka kata imam kan janganlah berbuat dosa lagi kan? Nah, apalagi kalau bapak ibu memikirkan perempuan lain, laki-laki lain, itu udah ingin berbuat cabul namanya. Bahkan sudah
dosa keinginan. Jangan menginginkan istri sesama manusia. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai dosa nih. Ya, saya juga orang berdosa, makanya saya ke gereja, begitu Pak. Ya, enaknya kalau kita datang ke gereja kan, saya berdosa, saya sesungguh berdosa. Itu dosa-dosa kecil saja. Tapi dosa 3 itu, menghujat Roh Kudus, kemudian berzina, membunuh, wah itu memang harus terima sakramen tobat. Tapi juga wajib menerima sakramen tobat, walaupun dosa itu tidak ada ringan berat ya, tapi maksudnya yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Ya kan? Kalau kita sekali berzina, lalu tiba-tiba ya kita datang menerima tubuh Kristus, kan tidak layak rasanya, menipu diri sendiri seperti pertemuan kemarin kan, tubuh Kristus, maka banyak orang ragu, amin kan enggak gitu, karena malu, ya kan, begitu ya. Apalagi kayak tadi saya sengaja melihat yang nyambut 2 kali sakramen ekaristinya jatuh, ya kan. Jadi mungkin karena tersenggol, atau memang itu tadi dalam keadaan ada dosa-dosa yang belum ya diampuni atau bagaimana. Nah, terserahlah. Tapi itu mitos ya. Saya ingat guru sekolah minggu saya dulu, guru komuni, kalau nyangkut di ya, nyangkut di langit-langit nih, wah ini banyak dosa kamu nih katanya. Iya kah, kata saya kan. Betul kah tidak gitu kan? Itu mitos, ya kan? Tapi itu ya hanya mengingatkan kita bahwa menerima sakramen Ekaristi itu harus layak dan pantas. Ya. Jadi tadi saya udah ya. Jadi kalau tadi kayak ibu ini ya terima kasih ada datanya, karena memang banyak dihadapi di sini. Ya. Memang kalau kawin tuh diam-diam. Kalau nikah tuh ramai-ramai, Bu. Enggak. Kalau kawin itu pakai urat, nikah tuh pakai surat, Bu. Kalau enggak ada suratnya susah. Kalau kawin itu mengandung, nikah itu mengundang. Pandai dia, kalau nikah mengundang kita dia. Kalau kawin ya mengandung kan. Nah, jadi ada hal-hal yang seperti itu. Jadi mohon maaf misalnya, tidak ingin mengoreksi, kita bersamalah saling mengingatkan. Nah, makanya sakramen pertobatan itu penting. Jangan sampai kita tidak menerima sakramen pertobatan. Ya, maka akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, kalau sudah begitu, apakah kita sudah layak dan pantas di hadapan Tuhan? Sudah layak dan pantas. Tapi yang sering masalah, nah ini masalah. Kalau timbul perzinahan kan, lalu timbul ada anak kan, anak hasil perselingkuhan kan. Lalu bagaimana anak itu bisa suci? Bisa suci kalau anak itu dibaptis. Ingat, tidak ada urusannya anak hasil hubungan gelap atau apa, ketika sudah dibaptis dosa asalnya diampuni. Jadi tidak ada lagi namanya anak kampung tuh kalau udah dibaptis. Itu bahasa orang, ya. Tapi kalau sudah dibaptis, dia menjadi anak yang suci. Tapi masalah perbuatan orang tuanya gimana? Ini kadang nih, orang nih, setan nih pandai menggunakan kata-kata itu untuk membuat anak itu menjadi luka-luka lagi. Tapi itu hanya bekas-bekas pakunya saja, ya kan? Maka bekas paku Yesus itulah yang menghapuskan dosa kita. Nah, jadi bagaimana jika terjadi perselingkuhan atau perzinahan? Ya, pastilah si istri tak terima, si suami tak terima. Tapi kalau sudah kawin secara gereja Katolik, tidak bisa terceraikan. Sekarang ini banyak masalah itu, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, akhirnya bubar. Ya, kita dengar artis-artis sekarang nih kan. Mengapa? Ya karena itu tadi, dasar perkawinan kan cinta. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Ya, bapak-bapaknya harus pasrahlah kepada yang kuasa. Apalagi kalau memang sudah mati angin. Tahu mati angin? Laki-laki ini bisa mati angin. Ya. Kalau udah mati angin tuh udah
Bingung. Ibu-ibunya sih tidak mati angin, tapi menopause. Ya kan? Nah, ini kan sering terjadi yang namanya ya. Nanti di sini akan diadakan ME, Married Encounter itu, ya. Pasangan suami istri itu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu ada bidang-bidangnya sebenarnya. Nah, itu. Tapi yang harus dihindari yaitu tadi. Ya. Kuasa dosa yang berat itu. Karena itu yang sering membuat kita malu untuk datang ke gereja. Padahal tidak ada orang ngunjingi orang tuh, datang dia ke gereja. Ya kan? Malu. Malunya mengapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak layak dan tidak pantas kita menyambut itu. Maka 3 dosa itu memang, mohon maaf, sebelum menerima sakramen pertobatan, Bapak Ibu, ya duduk saja, tidak masalah. Tapi kalau saya perhatikan di paroki kita nih, orang suci semua kayaknya. Bagus begitu. Ya. Kalau di paroki saya dulu, ibu itu hanya duduk saja. Ya. Atau takut. Ya kan, takut dicap. Oh, ini kok tidak nyambut nih kan. Padahal tidak ada seperti itu. Tuhan tidak menghukum. Datanglah ke gereja, datanglah menyelesaikan itu. Maka kemarin sakramen perkawinan, ibu kemarin ikut ya? Yang pertemuan ke-3. Enggak ya? Wah, ada kan? Nah. Jadi kita selesaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Itu data. Jadi nanti kita dukung ibu dengan doa lah supaya suaminya ya kan segera. Ya kan segera. Ya itu semua tergantung dari ya kan ibu mendoakan suami ibu. Ya. Kan begitu. Nah, begitu juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, jadi selama bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada halangan dalam menerima sakramen Ekaristi, itu harus diselesaikan. Ya. Jadi 3 dosa berat itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan karena waktu kita ya sudah pada ujung-ujung. Baik, kalau tidak ada, mari terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan ya. Jangan lalu, wah ini kacau nih ketua bidang 1 nih. Ya kan? Memang udah tugas saya ya, apalagi saya penyuluh. Ya kan? Penyuluh agama Katolik. Jadi kalau saya misalnya bawa cewek lain bukan istri saya, marahkan saja di jalan-jalan. Apa nih? Tidak benar juga ketua bidang 1 nih. Kalau saya marah berarti ada apa-apa ya. Kalau saya tidak marah itu kawan, kan begitu. Ya. Jadi memang kita harus saling mengingatkan, doa kelalaian itu jangan sampai tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga pertemuan ke-5 nanti, karena kita tidak lama lagi anak kita menyambut ya, tanggal 7 November. Mari kita undang Bapak Ibu yang lain supaya dapat ya layak dan pantas menerima sakramen Ekaristi bagi anaknya dan bagi kita juga. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami para orang tua. Berkatilah kami agar kami tetap setia kepada jalan-Mu dan selalu setia dengan perkawinan kami, terutama kepada pasangan kami masing-masing. Berkatilah anak kami, berikanlah mereka kesehatan, sehingga pada tanggal 7 November nanti mereka dapat menerima sakramen Ekaristi, komuni pertama yang sangat berguna bagi kehidupan rohani dan imannya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami para orang tua agar diberikan kesehatan sehingga kami dapat menyaksikan anak-anak kami menerima sakramen Ekaristi, komuni pertama. Dan semoga kami yang mungkin ada masalah dengan istri dan suami dapat didamaikan berkat sakramen Ekaristi yang kami santap setiap minggunya. Dan yang kami selalu yakini bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi.